Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju pulih ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini saya mau membagikan lagi ya bagaimana saya itu menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya. Murni berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami ya teman-teman ya. Dari yang terparah sampai dengan membaik dan bisa beraktivitas lagi. Alhamdulillah ya teman-teman. Semoga teman-teman cepat menyusul ya untuk bisa membaik, bisa pulih lagi, bisa beraktivitas lagi ya teman-teman ya. Oke, untuk topik kali ini adalah apa teman-teman? Topiknya adalah penyebab badan kita itu menjadi lemas, penyebab badan kita itu menjadi loyo, penyebab badan kita itu jadi mudah capek ya, lemah, letih dan lesu ya teman-teman ya. Oke, langsung saja untuk mempersingkat durasi ya. Penyebabnya apa teman-teman? Penyebabnya adalah pertama, satu, energi kita itu kurang ya teman-teman. Energi kita itu kurang ya. Vitamin yang terserap di dalam tubuh kita itu kurang ya teman-teman ya. Intinya nutrisi-nutrisi yang diserap sama tubuh itu kurang. Karena apa teman-teman? Karena kondisi lambung kita itu sedang terganggu ya, fungsinya itu sedang terganggu, jadinya penyerapan nutrisinya itu ya dari vitamin dan lain-lain gitu ya, gizinya itu belum bisa maksimal. Jadi kita itu tenaganya juga masih belum bisa seperti sedia kala ya teman-teman, masih cepat capek, mudah ngos-ngosan ya, terus jadinya sering lemah, letih, lesu. Dan ini saya amati pada diri saya sendiri waktu itu ya, saya itu mengalami itu cukup lama ya teman-teman. Akhirnya sampai saya itu menyadari bahwa kalau memang saya itu cepat sekali kehabisan energi, artinya nutrisi yang terserap di dalam tubuh saya itu berkurang. Saya akali teman-teman, saya akali dengan makan yang sering ya. Waktu masih parah-parahnya itu saya itu makan itu ya hampir 2 jam sekali lah teman-teman, 2 jam sekali, berikut dengan ngemil-ngemilnya juga teman-teman. Nah, itu saya akalin dua jam sekali, 2 jam sekali, 2 jam sekali, dan alhamdulillah itu ada perbaikan ya. Dan untuk apa namanya, untuk makanannya ya teman-teman, untuk makanannya saya memang banyak sekali mantang makanan, tapi bukan berarti saya itu juga mantang ya, bukan berarti saya itu mantang apa namanya, yang namanya ikan, ayam, telur, tahu itu dipantang. Tidak teman-teman, tetap saya konsumsi ikan, tetap saya konsumsi ayam ya, tetap saya konsumsi telur, tahu dan tempe serta sayuran saya juga konsumsi ya teman-teman, tapi dengan proses masak yang berbeda dari sebelumnya waktu saya itu masih apa namanya, masih normal ya teman-teman ya. Jadi tetap gizi itu harus bisa masuk, walaupun ya teman-teman ya, walaupun dalam jumlah yang sedikit. Kalau sering insya Allah ya itu sedikit yang terserap, tapi akan sering terserap itu juga akan apa namanya, akan bagus buat tubuh kita ya. Karena apa teman-teman? Karena energi kita itu cepet banget habis. Kenapa habisnya teman-teman ya? Habisnya itu kebanyakan itu malah justru di pikiran kita teman-teman, karena pikiran kita itu terlalu cemas. Itu yang waktu itu saya alami, itu pikirannya saya itu cemas, selalu berpikir yang enggak gitu ya, berpikir macam-macam ya. Akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Akhirnya energi yang saya kumpulkan dari makan ya yang sering itu ya, dengan berpikir yang sepaneng gitu ya, itu langsung apa namanya, langsung seperti langsung habis gitu, kayak baterai itu seperti apa ya teman-teman, seperti dicas itu full tapi baru buat ngangkat telepon aja udah ngedrop. Nah itu seperti itu mungkin gitu ya teman-teman ya. Waktu itu saya itu berpikirnya, waduh ini kenapa ya kok bisa sampai seperti ini, berarti saya harus makan yang sering ya. Terus saya kurangi berpikir yang macam-macamnya itu teman-teman ya, saya berkurangi berpikir cemasnya ya, walaupun kadang berhasil kadang enggak ya, sudah saya ceritakan di video-video saya sebelumnya ya. Tapi saya itu tetap berusaha, dan semakin kesini ya alhamdulillah kondisinya semakin membaik dan terus membaik ya teman-teman ya. Itu tanpa disadari teman-teman, tanpa disadari kita itu tetap rutin ya, makan itu tetap rutin gitu, makan kita itu tidak telat gitu ya, terus energi bisa terkumpul ya, kita itu ini apa namanya,
dihematin gitu ya teman-teman ya, dihematin. Waktu itu saya itu hemat ya, hemat energi di dalam tubuh kita sendiri. Jadi kurangi pikiran yang macam-macam, terus aktivitas fisik ya, tetap harus ada aktivitas fisik, tapi masih terbatas ya teman-teman. Jangan yang terlalu capek gitu, jangan terlalu capek, jangan terlalu apa namanya dipaksakan, walaupun sudah merasa kuat gitu ya, tapi jangan dipaksakan. Karena apa teman-teman? Karena organ lambung kita itu kan juga butuh penyesuaian teman-teman. Bukan berarti setelah kita merasa enak itu kita langsung forsir dalam kegiatan yang cukup padat gitu ya. Tetap sempatkan waktu untuk istirahat ya teman-teman ya. Waktu itu saya itu seperti itu, buat jalan sebentar saja, nggak usah target yang jauh gitu ya, nggak usah, yang penting ada aktivitas fisik. Supaya apa? Supaya otot-otot kita itu jadi lentur lagi gitu ya, tidak kaku ya teman-teman ya. Dan itu yang saya lakukan waktu itu ya. Dan jadi kenapa teman-teman, jadi kita itu apa namanya, badan kita itu menjadi lemah, letih, lesu itu karena kita itu kekurangan energi ya, kekurangan vitamin yang terserap di dalam tubuh kita, kekurangan apa namanya nutrisi yang terserap di dalam tubuh kita. Karena apa ya, kembali lagi karena kita itu sedang mengalami gangguan asam lambung ya. Jadi fungsi pencernaan kita untuk menyerap nutrisi-nutrisi ya, yang nutrisi yang diserap dari makanan-makanan yang kita konsumsi itu memang berkurang ya teman-teman ya, berkurang gitu. Nanti setelah semakin membaik kondisi lambung juga semakin membaik, nanti akan sedikit demi sedikit itu akan kembali membaik ya, kembali normal ya teman-teman ya. Yang tadinya jalan ngos-ngosan tidak lagi ngos-ngosan, yang tadinya cepat capek itu jadinya nggak capek gitu. Tapi itu ada tahapannya ya teman-teman ya. Saya itu mengalaminya seperti itu dulu, mengalami, jangankan untuk ngangkat ember di air gitu ya teman-teman ya, untuk geser aja itu saya itu males. Karena apa? Karena benar-benar seperti nggak ada tenaganya ya teman-teman. Untuk jalan aja sempoyongan gitu. Saya dulu mengalami hal seperti itu teman-teman ya. Tapi seiring membaiknya kondisi gangguan asam lambung kita ya, terus pikiran kita selalu dijaga. Kita harus berpikir yang positif ya, positif gitu ya. Nggak usah terlalu memikirkan banyak hal yang belum tentu belum tentu kebenarannya gitu ya. Itu jangan dipikirkan dulu lah teman-teman ya. Fokus saja kepada perbaikan, fokus saja pada penyembuhan di dalam diri kita gitu ya. Fokus untuk menerapkan 3P, memperbaiki 3P ya, untuk pola hidup sehatnya, untuk pola makannya, dan untuk pola pikirnya. Fokus saja ke itu teman-teman. Jangan sampai fokusnya itu terpecah memikirkan ini itu dan sebagainya. Jadinya apa? Jadinya nanti kita itu energinya cepat habis dan lemes lagi, loyo lagi, ngos-ngosan lagi buat jalan. Jadi sepinter-pinternya teman-teman ya untuk menghemat energi gitu ya. Kalau saya waktu itu memang saya batasi ya, walaupun saya sudah merasa kuat saya untuk jalan ke sana, atau saya kuat untuk aktivitas ini, tapi tetap masih saya batasi. Bukan berarti saya itu nggak aktivitas. Karena apa teman-teman? Energi yang saya punya itu ya, saya bisa dibilang saya keluarkan itu pelan-pelan supaya nanti sampai sore itu juga masih kuat, masih ada tenaganya. Nah, di sini juga penting ya. Kenapa? Pada saat sore itu sering sekali itu timbul ya, banyaknya sensasi gitu ya, ini itu dan sebagainya yang dirasa. Nah, secara saya amati pada diri saya sendiri ya. Karena kalau sore itu sudah ini teman-teman, sudah kehabisan energi ya. Jadinya sensasi itu bermunculan gitu ya. Jadi belajar dari situ, belajar dan terus belajar ya. Akhirnya saya menerapkan seperti itu teman-teman. Makan yang sering ya, saya hemat energi di dalam diri saya sendiri. Karena apa? Karena energinya mudah habis, terserap oleh pikiran kita ya, oleh aktivitas kita gitu ya. Pokoknya bisa kita mungkin untuk menghemat lah ya teman-teman. Jadinya nanti jadinya bisa terkontrol gitu ya. Nanti semakin lama semakin membaik, nanti akan normal kembali ya teman-teman. Nggak usah patah semangat ya, pokoknya terus semangat ya.
konsentrasi saja kepada penyembuhan, nggak usah berpikir yang macam-macam ya, nggak usah berpikir yang enggak, konsen saja ya, memperbaiki 3P ya, untuk pola hidup sehatnya, untuk pola makannya, untuk pola pikirnya. Insya Allah teman-teman juga akan membaik ya, amin ya robbal alamin. Oke, untuk sekarang cukup dulu ya teman-teman ya, biasa karena sudah mulai gelap ini ya. Jadinya nanti kapan-kapan bisa disambung lagi ya. Oke teman-teman, tetap semangat ya, semoga video saya bisa memotivasi teman-teman supaya bisa lebih baik lagi, lebih cepat membaik dan pulih kembali ya, amin ya robbal alamin ya. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.